Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk bisa mengikuti ibadah rumah tangga online. Hari ini hari Rabu 14 Juli 2021. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan segera memulai ibadah kita. Sebagai nyanyian pembuka, kita bernyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Panggilan beribadah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mari kita datang kepadanya. Sebab hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengikuti ibadah rumah tangga ini, Bapa, kami mau mengundang kiranya Engkau mau menguasai kami, menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami hanya mau serahkan ibadah rumah tangga online ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, beracaralah di dalam ibadah ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Amin. Jemaat bernyanyi pujian jemaat, Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mariam Banzaga, Sarjana Teologia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang adalah firman kehidupan kami kembali menghadap Engkau dalam satu kerinduan yang sama, untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan juga dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 11 yang berkata-kata demikian. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan mau." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah yang membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ada dua orang pria yang bersahabat. Yang pertama bernama Albert Dürer dan yang kedua bernama Hans. Albert dan Hans ingin masuk sekolah seni lukis dan pahat. Tapi masalahnya adalah mereka tidak mempunyai biaya untuk masuk ke sekolah tersebut. Hans punya ide. Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, maka Hans mengusulkan agar dia bekerja dan Albert yang kuliah. Lalu setelah Albert lulus dan menjadi pelukis, maka Albert harus membiayai kuliah Hans. Kesepakatan terjadi, maka Hans pun mulai bekerja dan Albert mulai kuliah. Hans bekerja sebagai kuli bangunan, lalu kemudian Albert masuk sekolah seni lukis dan pahat. Tahun-tahun telah berlalu sampai akhirnya Albert pun lulus dari sekolahnya. Setelah lulus, dengan semangat ia ke rumah Hans. Albert mengetuk pintu rumah Hans berulang-ulang, berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Lalu Albert pun menuju ke jendela dan dia mengintip dari jendela. Ternyata dia melihat Hans sedang berlutut, mengangkat kedua tangannya, dan kemudian Hans berdoa. Sambil menangis dia berdoa demikian, "Oh Tuhan, tanganku ini sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku ini sudah tidak bisa dipakai lagi untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis." Ternyata pekerjaan Hans sebagai kuli bangunan telah membuat tangannya menjadi kaku dan kasar. Ia tidak mungkin menjadi pelukis lagi. Apa yang dilakukan oleh Hans tidak bisa dilupakan oleh Albert seumur hidupnya. Albert sangat terharu. Itulah sebabnya Albert mengabadikan kasih dan pengorbanan sahabatnya ini dengan membuat sebuah lukisan tangan yang berdoa, atau yang kita kenal dengan praying hand, yang sangat terkenal tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita ingin punya sahabat seperti Hans. Seorang sahabat yang penuh kasih dan rela berkorban bagi kita. Bahkan mungkin juga ada kerinduan dari kita untuk menjadi sahabat terbaik bagi sahabat kita atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Persahabatan Albert dan Hans adalah salah satu dari sekian banyak contoh persahabatan yang selalu kita dambakan. Namun pertanyaan, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki persahabatan seperti demikian? Kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan dalam bacaan kita saat ini. Apa yang menjadi dasar dari persahabatan Daud dan Yonatan? Apa yang menjadi dasar dari persahabatan mereka berdua? Ternyata bacaan kita saat ini mengatakan bahwa dasar dari persahabatan Daud dan Yonatan adalah kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan yang menjadi dasar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kasih Yonatan kepada Daud berawal setelah Daud mengalahkan Goliat.
ia dibawa oleh Panglima Abner untuk menghadap Saul dan berbicara tentang pertarungannya melawan Goliat. Yonatan tampaknya juga hadir mendengarkan cerita Daud, dan tentu Yonatan sangat kagum dengan iman Daud. Kemudian berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Sangat kuat ikatan antara jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Kasih Yonatan kepada Daud adalah kasih persaudaraan. Kasih ini timbul karena adanya kualitas iman dalam diri Daud yang dilihat oleh Yonatan. Baik Daud maupun Yonatan, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Kasih Allah dalam diri mereka inilah yang menyatukan hati mereka. Sangat dalam kualitas kasih antara Daud dan Yonatan. Dan kasih antara Daud dan Yonatan adalah murni kasih persahabatan yang mendalam. Dalam ikatan kasih, Yonatan kemudian mengambil inisiatif sendiri untuk mengikat perjanjian dengan Daud. Karena kasihnya kepada Daud, maka mereka pun mengikat perjanjian. Perjanjian ini menjadi tanda kesetiaan dalam persahabatan mereka. Yonatan menyadari bahwa Daud adalah raja yang diurapi Allah untuk menggantikan Saul ayahnya. Yonatan tidak merasa tersaingi oleh Daud karena ia tahu bahwa Allah sendiri yang telah memilih Daud sebagai raja untuk menggantikan Saul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan persahabatan kita? Apa yang menjadi persahabatan kita dengan sahabat-sahabat kita? Pada umumnya, orang bersahabat karena memiliki kesamaan hobi, kesamaan minat, kesamaan sifat, kesamaan suku, kesamaan status sosial, kesamaan tujuan, dan lain sebagainya. Atau biasanya orang memilih sahabat karena saling menguntungkan. Ada udang di balik batu. Mungkin ada yang berpikir bahwa sah-sah saja memilih sahabat karena hal-hal demikian. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan dasar utama dalam suatu persahabatan. Persahabatan Daud dan Yonatan tidak dibangun atas dasar hal-hal yang sudah saya katakan tadi. Karena sebuah persahabatan yang dibangun atas dasar hal-hal yang saya katakan tadi, maka itu adalah sebuah dasar persahabatan yang rapuh. Dan dasar persahabatan yang rapuh itu bisa membuat persahabatan tersebut mudah retak atau mudah putus. Jika persahabatan dibangun atas dasar itu, maka yang terjadi adalah ada begitu banyak sahabat yang akan meninggalkan sahabatnya ketika sahabatnya tidak lagi mempunyai apa-apa. Ketika sahabatnya tidak lagi mempunyai status sosial yang tinggi. Ketika sahabatnya tidak lagi mempunyai sesuatu yang dimiliki. Atau ketika mulai terjadi perbedaan hobi, tujuan, dan lain sebagainya. Persahabatan tersebut akan runtuh ketika ada tantangan. Persahabatan tersebut akan runtuh ketika kesulitan dan kegagalan tiba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Persahabatan yang dilandasi kasih setia dan ketulusan, pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Ketika di zaman sekarang ini, banyak orang di dunia ini yang hidup secara individualistis dan munafik. Namun, mari kita semua harus menjadi sahabat yang baik, sahabat sejati bagi sesama kita. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi contoh sebagai sahabat sejati. Contoh yang sempurna mengenai seorang sahabat. Karena itu Tuhan Yesus mendefinisikan sahabat sejati dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ucapan Tuhan Yesus itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dinyatakan dalam tindakan, karena Dia rela memberikan nyawanya untuk saudara-saudara dan saya yang adalah sahabat-sahabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam pandemi COVID-19 dan kita berada, khususnya di DKI ini, berada dalam situasi yang sangat mencekam. Marilah dalam kesulitan dan dalam lembah kekelaman hidup ini kita menjadi sahabat. Kita menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita tidak satu suku, walaupun kita tidak satu hobi, walaupun kita tidak satu minat, walaupun kita tidak satu agama, tapi marilah kita menjadi sahabat terbaik. Marilah kita menjadi sahabat bagi mereka. Sahabat yang didasari dengan kasih dan kesetiaan. Sahabat yang selalu peduli dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Luangkan waktu, buka hati, cintai orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh ketulusan hati, agar dalam pandemi sekalipun tercipta suasana hidup yang harmonis, rukun dan damai. Dan menurut kesaksian pemazmur bahwa dalam suasana hidup yang rukun dan damai, disitulah berkat Tuhan selalu dicurahkan. Mazmur 133 ayat 3b. Saudara-saudaraku, mari jadi sahabat bagi sesama kita dan juga bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai nyanyian respon akan firman Tuhan, jemaat bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita. Ucapan syukur dapat diberikan melalui kotak yang sudah dibagikan oleh majelis. Sebelum kita memberikan ucapan syukur kita mendengarkan ajakan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kita memberikan ucapan syukur kita bernyanyi Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita doakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena Allah begitu baik di dalam kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, kami sebagai manusia-manusia berdosa, mampu menerima akan firman-Mu, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami sudah diperbolehkan untuk memberikan ucapan syukur kami, yang kami yakin itu semua kami peroleh daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau suci kuduskan persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Tuhan kami dapat memberikan yang terbaik, selalu dapat memberikan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Patabang Anes. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge
me strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. All the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Tertunduk kami di hadapan-Mu di malam ini Bapa, mengangkat syukur terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam ini dalam satu persekutuan ibadah rumah tangga di Jemaat Gemindo Nazaret.
Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu kami tetap ada sampai saat ini. Menikmati udara segar pemberian-Mu, menikmati nafas hidup yang Tuhan beri bagi kami, menikmati kekuatan yang Tuhan anugerahkan dan kesehatan yang selalu ada dalam hidup kami. Dan mengakui Engkau baik, sangat baik bagi kami Bapa di sorga. Malam ini dalam syafaat kami berdoa dan bergumul untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nazaret. Mari ya Tuhan, Engkau berkati kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu, para presbiter. Ya Tuhan, Engkau yang sudah memilih dan menempatkan kami untuk melayani di Jemaat Gemindo Nazaret. Biarlah semua pelayanan yang kami lakukan dilakukan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan kami percaya setiap pelayanan yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Juga ketika kami membutuhkan dana untuk membiayai pelayanan kami, Tuhan, Engkau menyediakan dana untuk kami, sehingga semua dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan pelayanan dapat tercukupkan karena Tuhan memberikan untuk kami. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus kategorial, mulai dari kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Biarlah Bapa Engkau campur tangan dalam setiap pelayanan pengurus kategorial, agar mereka dapat melakukan tanggung jawab pelayanan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Mari Bapa Engkau kiranya menyertai kehidupan jemaat-jemaat kami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam kesakitan tubuh yang Tuhan izinkan dialami oleh mereka. Mari Bapa, tangan kasih-Mu menjamah setiap kekasih-kekasih kami yang sakit, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Mari Bapa, tangan kasih-Mu terulur menjamah mereka, dan kami percaya dengan jamahan tangan-Mu mereka dipulihkan, disembuhkan. Ya Allah Maha Penyembuh, sembuhkan mereka. Ya Allah Maha Penyembuh, kasihani mereka, berikan kepulihan, berikan kesembuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga dengan kepulihan kesembuhan yang berasal dari Tuhan, mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka, mereka boleh kembali bersama-sama dengan keluarga mereka. Bahkan para pelayan-pelayan-Mu dapat kembali melakukan tugas pelayanan mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk kepala keluarga, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam segala hal yang mereka lakukan, biarlah kasih setia-Mu selalu menyertai dan mengiringi aktivitas pekerjaan mereka. Demikian juga ibu-ibu rumah tangga, Tuhan berkati dalam setiap tanggung jawab dan juga dalam setiap kerja usaha mereka lakukan. Anak-anak, Tuhan memberkati mereka, baik dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan bersama-sama menyertai, Tuhan bersama-sama dalam setiap langkah kehidupan mereka. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang sukses berhasil, karena Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo. Berkati kehidupan pimpinan Sinode Gemindo. Biarlah kasih setia-Mu menyertai agar Majelis Sinode dapat melakukan tanggung jawab pelayanan mereka dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Bapa. Saat ini bangsa dan negara kami masih tetap bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, pemimpin bangsa kami diserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan tuntunan Tuhan mereka dapat mengatasi pandemi ini, dan pandemi ini cepat berlalu dari negara kami, juga dari dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah DKI Jakarta. Mari ya Tuhan Engkau berkati agar pandemi yang terjadi boleh diatasi. Protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat diterima, disambut baik oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Kami dapat dengan setia mematuhi protokol kesehatan, dan penyebaran virus corona
mulai berkurang. Bahkan kami juga memohon biarlah Engkau Tuhan memberkati agar penyebaran virus corona ini terhenti, bukan hanya dari DKI Jakarta, dari Indonesia, tapi juga dari dunia ini. Program vaksinasi saat ini sedang dijalankan secara bertahap. Kami memohon Bapa Engkau memberkati. Kami memohon Bapa Engkau menyertai agar program vaksinasi ini dapat dilakukan secara adil di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, biarlah kami semua dapat memberi diri mengambil bagian dalam vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa untuk kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Mari ya Tuhan, tangan kasih-Mu menopang kami, tangan kasih-Mu memelihara kami. Biarlah kami semua tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu, berkat-Mu biarlah kami rasakan. Dan kami juga berdoa untuk kelompok majelis bertugas. Biarlah Bapa Engkau memberkati di setiap langkah kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu dinyatakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyudahi ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan bernyanyi nyanyian penutup Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama, Ya Tuhan Tiap Jam. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan begitu besar kasih setia Tuhan kepada kita. Mari kita lanjutkan hidup kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah rumah tangga online pada malam hari ini. Kami atas nama Majelis Jemaat, khususnya kelompok majelis bertugas berkat, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.